La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Ponjong yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi atau ingin memberikan sebuah bekal tentang persiapan ujian sekolah khususnya mapel PAI BP. Yaitu kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membedah kisi-kisi dan prediksi soal dari kisi-kisi yang sudah ada, khususnya ujian sekolah yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Oleh sebab itu langsung saja ke sini. Jadi beberapa ketentuan yang ingin saya jelaskan di sini. Untuk kisi-kisi ini, kisi-kisi soal itu dibuat oleh tim MGMP provinsi dan pusat. Jadi soal ujian sekolah PAI BP ini masih ada pantauan dari pusat maupun provinsi. Yang membuat itu tim MGMP provinsi. Kemudian dari tim MGMP provinsi itu, kemudian MGMP membuat tim pembuat soal. Nah, pembuat soalnya itu dari kabupaten, lewat pusat, kemudian sampai ke provinsi, kemudian sampai kabupaten dibuat soal. Nah, pembuat soal artinya bukan saya pribadi sebagai guru agama, tapi tim satu kabupaten. Kemudian jumlah soalnya ada 40 soal. Kemudian bentuk soalnya pilihan ganda dengan sistem acak. Baik nomornya maupun pilihannya itu akan acak. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini silahkan betul-betul pelajari sampai selesai. Kita mulai dari kisi-kisi. Kita lihat di kisi-kisi ini. Coba kita lihat. Kisi-kisi ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini kan dibuat oleh provinsi. Kemudian di sini kalian bisa melihat itu kan ada kompetensi dasar, ada kelas, kemudian ada materi, kemudian indikator soal. Kalian langsung ke fokus ke bahan kelas, kisi-kisinya, konten materinya, kemudian indikator soalnya. Contoh ini ada materi kelas 10. Nah, silakan pelajari materi kelas 10. Kemudian konten materinya, kemudian indikator soalnya, dan indikator soalnya itu berikut sangat mirip sekali dengan soal, sehingga sangat mudah untuk kalian punya gambaran kira-kira prediksi soalnya seperti ini. Dan ini kita akan bahas seperti itu. Jadi silakan, ini ada sekitar 40 soal ini, silakan dipelajari betul-betul untuk bisa melihat seperti apa kira-kira soal yang akan keluar. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas dari mulai indikator soal tadi itu, kemudian kita akan lihat kira-kira bentuk soalnya seperti ini, prediksi soalnya seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Di soal PAI itu kan ada dibagi 5 ya. Pertama ada aspek Al-Quran, ada aspek akidah, ada aspek akhlak, ada aspek fikih, dan juga aspek tarikh. Ada 5 ini akan kita bedakan dan kita akan lihat beberapa contoh prediksi soalnya. Kita mulai dari aspek Al-Quran. Di aspek Al-Quran itu salah satunya ada yang disajikan, indikatornya disajikan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, An-Nisa ayat 59, atau Bah ayat 105. Tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, etos kerja, peserta didik dapat menjelaskan makna ayat yang bergaris bawah. Artinya di sini ada soal yang disajikan Quran surat, misalnya An-Nisa, ini kita contohkan surat An-Nisa, itu akan ada garis bawahnya. Oleh sebab itu ini saya prediksikan, pertama, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah fardu'ahu wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Nah, itu kan ada garis bawahnya. Nah, silakan dihafalkan seperti ini. Jadi misalnya ya ayyuhalladzina amanu itu yang kuning, ya wahai orang-orang yang beriman.
ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, penguasa di antara kamu. Jadi misalnya pertanyaannya seperti ini, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka jawabannya jelas yang ini, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ada Allah dan Rasul, ini bisa kalian buat prediksinya. Kira-kira jawabannya berarti yang taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, ini ada ulil amri. Tuh. Berikutnya ada indikator soal. Ini teori tentang mujahadah nafs, husnudzon dan ukhuwah. Kemudian langsung ke sini, peserta didik dapat menentukan contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya surat Al-Hujurat ayat 49. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqwa la'alakum turhamun. Ini artinya sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, ini kaitannya dengan persaudaraan atau ukhuwah. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan berikut ini yang merupakan contoh perilaku pencerminan dari ayat tersebut adalah A, B, C dan sebagainya. Di sini kita masuk ke Hamid. Hamid adalah seorang yang pandai bergaul dan menghindari pertikaian dengan temannya. Karena pokoknya tadi ada di sini, yaitu tentang faslihu, kemudian akhwaikum ini. Ikhwatun atau bersaudara, faslihu, maka damaikanlah antar kedua saudaramu. Jadi tidak saling bertikai. Jadi ini jawabannya yang ini. Oke. Berikutnya ini Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina secara acak. Peserta didik dapat menyusunnya menjadi ayat secara benar. Nah, ini adalah semacam kita diminta untuk memprediksikan atau mengurutkan penggalan-penggalan ayat. Nah, misalnya Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. Contohnya perhatikan penggalan ayat Quran surat Al-Isra ayat 32 ini. Wala taqrabu wasa asabila fakhisatan azina innahu kana. Jadi urutannya seperti ini. Pertama, wala taqrabu nomor 1. Ini ya. Ini 1. Kemudian 4 zina, kemudian 5 fakhis innahu kana, 3 fakhisata, 2 wasa asabila. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya yang certan adalah B. Oke. Selanjutnya pertanyaan dan kontrol diri menjadi prasangka baik persaudaraan ukhuwah. Peserta dapat menentukan pasangan potongan ayat dengan arti secara benar. Jadi disajikan tabel. Nah, kira-kira langsung akan ada tabel seperti ini. Quran surat Al-Hujurat ini contohnya. Kemudian saya dapat menentukan pasangan potongan ayat dengan artinya. Jadi ini ada tabel, satunya ayat, satunya terjemahan. Terus pasangkan. Pasangan yang benar diikuti depan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tersebut adalah ya ayyuhalladzina amanu, misalnya wahai orang-orang yang beriman, artinya ini sama ini ya. Istanibu kasiron, jauhilah kalian, jauhilah banyak. Minadzonni ini dari prasangka ini. Inna ba'dadzon ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa ini. Wa tajassasu wa la yaghtab, kemudian dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Wa tajassasu itu namanya jasus, mencari kesalahan, dan janganlah kamu menggunjing. Wa la yaghtab ba'dukum ba'don, wahai orang-orang yang ini sebagian kalian. Nah, ini ya. Sebagian yang lain. Ba'dukum ba'don. Jadi ini contohnya seperti ini. Berikutnya disajikan kutipan dari Quran surat Yunus ataupun Al-Maidah. Peserta dapat menganalisis isi kandungan. Nah, kalau isi kandungan ini artinya kalian harus paham isinya. Contoh kita lihat di sini
wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, yang Quran surat Junad ayat 40. Nah, ringkasan tafsirnya ini kaitannya dengan orang-orang kafir Quraisy yang dalam sebagian itu ada yang beriman terhadap Al-Quran dan sebagian ada yang menolak. Nah, ini tafsir ringkasan dari Kemenaknya. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti ini, pernyataan berikut yang merupakan isi kandungan ayat tersebut adalah jelasnya adalah B, yaitu di antara penduduk Mekah ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada yang tidak beriman. Berikutnya masih aspek Al-Quran. Ini disajikan beberapa pernyataan. Nah, kalau ada soal pernyataan tentang perilaku berpikir kritis dan bersikap demokratis, peserta tadi dapat menyimpulkan perilaku yang sesuai dengan salah satu Quran surat Al-Imran, kemudian 190, 191, dan 159. Nah, contohnya seperti ini. Pernyataan-pernyataan itu ada pilihan satu, Ahmad senantiasa berupaya meningkatkan amal dan sebagainya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, jawabannya adalah D. D yaitu 1, Ahmad senantiasa berupaya meningkatkan amal soleh, benar. 2, Pak Ihsan selalu hemat dalam menggunakan air meskipun punya sumber air yang melimpah. Dan 4, 3 nggak termasuk, salah 3, ini salah. Burina menggunakan plastik dan juga popok. Kemudian 4 benar, Rahma mematikan kompor gas serta listrik, benar ya. Pak Udin menambang batu bara, ini salah. Sehingga jawabannya D benar, 1, 2, 4, dan 6. Berikutnya masih aspek Al-Quran. Disajikan kutipan ayat Quran surat Al-Luqman ayat 13-14 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Al-Baqarah tentang berbuat baik kepada sesama manusia. Peserta tadi dapat menentukan contoh perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut. Contoh suratnya misalnya, wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhum ya bunayya la tusyrik billah. Perilaku yang mencerminkan isi kandungan ayat tersebut adalah jelasnya B, menyembah hanya kepada Allah, ya. La tusyrik billah, ini kaitannya di sini. Inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik adalah dosa yang sangat besar. Masih aspek Al-Quran. Disajikan narasi tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah sesuai dengan Quran surat Al-Imran, surat Al-Luqman. Al-Baqarah peserta dapat menyimpulkan hikmah dengan benar, hikmahnya. Karena ada hikmahnya. Saat ini masyarakat sedang diuji dengan wabah, sehingga banyak hal yang berubah, mulai dari cara kita berinteraksi sosial, beribadah, bahkan hal-hal yang kecil sekalipun. Kita harus mengikuti protokol kesehatan. Namun demikian kita tetap harus memperbanyak syukur dan terima kasih kepada Allah. Berikut ini yang bukan termasuk hikmah bersyukur kepada Allah, yaitu kita bisa prediksi. Jawabannya yaitu mendapatkan kekayaan dan berlimpah dan terpenuhi segala keinginannya di dunia. Ini salah satunya. Ini jelas bukan ya. Ini jelas bukan. Bisa betul jawabannya yang E. Berikutnya sekarang kita aspek akidah. Di aspek akidah ini materi kelas 10 disajikan beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan perilaku yang mencerminkan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Nah, dari sini soalnya itu bisa 2, 3 dari Asmaul Husna ini, atau semuanya, atau 1, 2-nya. Jadi ini ada indikator terbuka. Jadi misalnya kalau ada pertanyaan seperti ini, karena disajikan beberapa contoh, artinya di sini ada, perhatikan pernyataan di bawah ini, yaitu contoh-contoh. Ini 1, Pak Arifuddin rajin berolahraga agar selalu sehat. Mulai pertanyaan yang di sini ya, pernyataan di atas yang merupakan cerminan sifat Allah yang terdapat dalam Quran surat Asmaul Husna berupa Al-Mu'min, ya kita garis bawahi ini Al-Mu'min, dan Al-Adil. Al-Mu'min itu artinya yang maha melindungi, yang memberi rasa aman. Al-Mu'min, dan Al-Adil adalah yang maha adil. Nah, kita fokus di sini.
yang memberi rasa aman dan juga al-adil itu siapa? Jawabannya di contoh ini adalah 3, yaitu ini Ibu Ika, dan 5 Pak Ahmad. Ibu Ika itu tidak tidur semalaman merawat anaknya yang sedang sakit, artinya memberi rasa aman kepada anaknya, menjaga dan sebagainya. Kemudian al-adil itu adil, Pak Ahmad seorang hakim yang memutuskan perkara sesuai dengan aturannya. Aturannya apa? Nah, itu. Kemudian masih aspek akidah berikutnya, disajikan beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menyimpulkan perilaku yang mencerminkan sifat wajib atau mustahil bagi Rasul. Langsung ya, sifat wajib atau mustahil. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan dari pernyataan di atas yang merupakan perilaku yang mencerminkan sifat wajib bagi Rasul yang asidik dan amanah, kan disajikan beberapa contoh, artinya ada contoh-contoh. Tuh, contoh 2, 3, dan sebagainya. Kita langsung fokus ke sini. Asidik itu artinya apa? Asidik itu artinya adalah benar, berkata benar atau jujur. Amanah itu artinya apa? Itu tanggung jawab. Nah, yang ada dari contoh-contoh ini yang ada tentang makna asidik dan amanah itu apa? Jawabannya di sini adalah 3 dan 5. 3 itu apa? Selalu berkata jujur dan berbuat benar. Ini jelas, benar. Kemudian 5, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Nah, oleh sebab itu 3 dan 5 jawabannya. Aspek berikutnya disajikan deskripsi tentang iman kepada hari akhir. Peserta didik dapat menjelaskan peristiwa hari akhir. Kalau ada pertanyaan, beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini seorang muslim. Meyakini kehidupan akhirat tersebut adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antara fase kehidupan akhirat adalah setiap manusia akan dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Garis bawahi. Ini peristiwa tersebut dinamakan, kalau setiap manusia akan dihitung, ini ada hari perhitungan, namanya hari perhitungan. Kalau hari perhitungan itu dalam bahasa atau fase-fase kehidupan akhirat itu kita masuk ke D, yaitu jawaban untuk jawab ini adalah yaumul hisab, hari perhitungan atau hari hisab. Berikutnya disajikan daftar beberapa contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menimbulkan perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Sekali lagi, ini pertanyaan bentuknya adalah disajikan daftar beberapa contoh. Nah, ini ada beberapa contoh. Perhatikan beberapa contoh ini. Kamu langsung ke sini. Langsung pertanyaannya apa? Perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar terdapat pada nomor qada dan qadar ya. Jadi dari sini kita jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Pertama, Haris belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita sesuai. Selain berdoa kepada Allah, Imran selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar terhindar dari virus. Ini betul. Askar rela berpisah jauh dari keluarganya demi mendapatkan ilmu di pondok pesantren. Ini juga betul, karena kalau belajar itu pasti, kalau ingin pintar pasti harus ada tahapan belajar. Ini sesuai dengan qada dan qadar, jawabannya A. Berikutnya disajikan fenomena tentang tren perbaikan di masyarakat. Setelah dapat menentukan kriteria perbaikan sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita masuk ke aspek ini ya, aspek akhlak. Tren tentang berpakaian. Hamidah seorang pelajar yang sangat menyukai tren berbusana muslim, sehingga ia terbiasa mengenakan busana muslim sesuai dengan syariat dan tren terkini. Berikut ini yang merupakan kriteria berpakaian sesuai dengan syariat adalah, sesuai dengan syariat yang penting adalah ini, berpakaian menutup area seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ini sudah jelas ya, ini nggak ada masalah, atau ini betul. Berikutnya ditampilkan contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Peserta dapat menyimpulkan contoh perilaku yang berkaitan dengan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ini tentang kejujuran. Suatu hari Pak Anjar membeli HP di sebuah situs belanja online. Transaksi yang dilakukan berdasarkan asas kepercayaan antar penjual dan pembeli yang tidak bertatap muka langsung. Sikap yang ditunjukkan dalam transaksi belanja online tersebut adalah karena temanya tentang kejujuran, berarti jawabannya adalah C, yaitu menjunjung tinggi kejujuran. Berikutnya
Tampilkan beberapa pernyataan tentang perilaku seseorang dalam belajar, serta dapat menyimpulkan semangat menuntut ilmu pengetahuan. Ini tentang semangat menuntut ilmu pengetahuan. Nah, ini ditampilkan beberapa pernyataan. Nah, ini beberapa pernyataan ini artinya pertanyaannya mesti tentang contoh-contoh atau pernyataan. Kalau model pertanyaan seperti ini, kamu langsung fokus di pertanyaan ini. Dari pernyataan di atas, perilaku seorang yang semangat menuntut ilmu pengetahuan ditunjukkan oleh nomor, biar jamak cepat ini, 3, 4, dan 5. 3 siapa? Imron selalu bangun tidur pukul 3 untuk sholat tahajud dan belajar. Nah, betul. 4, Aisyah pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Betul, ini semangat sekali. 5, Mahmud belajar secara mandiri sambil bekerja dengan karena tidak ada biaya sekolah nih. Mahmud luar biasa. Jadi betul, jawabannya adalah E. Berikutnya sekarang kita aspek fikih ya. Fikih. Disajikan narasi tentang kasus yang berkembang dalam masyarakat. Peserta didik dapat menentukan sikap yang tepat sesuai Al-Quran, hadis, ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ini kasus yang berada di tengah masyarakat. Ini pertanyaannya, contohnya transplantasi organ tubuh manusia dalam dunia medis pada zaman modern saat ini memerlukan penentuan hukum syariat. Karena dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan hukumnya secara pasti. Untuk menetapkan hukum yang pasti tentang transplantasi organ tubuh manusia diperlukan. Nah, kita masuk ke sini. Jawabannya D. Ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama fikih. Kalau tidak ada dasarnya dalam Al-Quran maupun hadis, maka kembali ke ijtihad. Ijtihadnya itu adalah para ulama, terutama ulama fikih. Aspek fikih. Disajikan beberapa pernyataan tentang kegiatan dalam beribadah. Peserta didik dapat menemukan hikmah haji, zakat, dan wakaf. Ini hikmah haji, zakat, dan wakaf. Disajikan beberapa pernyataan. Nah, kalau model pernyataan seperti ini, kalian pasti akan mendapati soal contoh-contoh pernyataan seperti ini. Langsung ke pertanyaannya di sini, kalian baca. Dari pernyataan tersebut yang merupakan hikmah zakat adalah hikmah zakat, jelasnya D. Yaitu nih 2, 4, 5, 6. Ini bisa dibaca sendiri ya. Berikutnya masih aspek fikih. Disajikan narasi terkait penyelenggaraan jenazah. Peserta didik dapat membedakan tata cara penyelenggaraan jenazah laki-laki dan perempuan dengan benar. Dengan jenazah laki-laki dan perempuan. Jadi contohnya di sini. Dalam satu musibah bencana alam, satu keluarga meninggal yang terdiri dari suami. Kamu lihat garis bawah suami, istri, dan 2 anak laki-laki. Jumlah kain kafan yang dibutuhkan untuk merawat jenazah keluarga tersebut adalah, perhatikan, kalau laki-laki L itu sama dengan 3 lembar. Kalau perempuan itu sama dengan 5 lembar. Sehingga di sini bisa jawabannya adalah D. Suami 3 lembar, istri 5 lembar, 2 anak laki-laki masing-masing 3 lembar. Jawabannya ya. Berikutnya disajikan tata cara penyelenggaraan jenazah. Peserta dapat menyimpulkan ketentuan atau tata cara penyelenggaraan jenazah yang benar. Ada pertanyaan seperti ini. Dalam penyelenggaraan jenazah ada membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Doa berikut merupakan bacaan yang dibaca ketika menurunkan jenazah ke liang lahat. Jawabannya ini, kalau ada doa seperti ini. Doa untuk menurunkan jenazah. Aspek fikih lagi. Disajikan tabel tentang ketentuan khutbah tabligh dakwah. Nah, tabligh, perhatikan ini tabel ya, yang disajikan tabel. Nah, kamu ketemu tabel seperti ini. Kalau ada tabel seperti ini, langsung ke bawah lagi pertanyaannya, urutan rukun khutbah Jumat yang benar berdasarkan tabel tersebut adalah, nah, kita bisa lihat di sini jawabannya adalah A. Pertama, membaca hamdalah dan khutbah pada kedua khutbah. Kemudian salam, ada adzan, kemudian yang pertama kan membaca hamdah, alhamdulillah. Yang kedua 3 dari ini, kemudian 3 membaca syahadatain asyhadu alla ilaha illallah, kemudian nomor 1 membaca sholawat, kemudian nomor 2
2 berwasiat takwa, kemudian 4 membaca ayat Al-Quran, 5 membaca doa. Ini yang benar. Ini ya. Jadi pastikan kalian hafal ini. Perhatikan masih aspek fikih tentang warisan sekarang. Disajikan ilustrasi seorang yang meninggal dunia. Kita langsung di sini. Pak Budi wafat dengan meninggalkan harta senilai 44 juta. Hutang yang belum terbayarkan 1 juta. Kemudian wasiat yang harus ditunaikan 1 juta. Biaya penguburan 2 juta. Dari 44 ini kita kurangi 1, 2 dan 2 lagi, kurangi 4. Artinya tinggal 40. Hartanya tinggal 40 juta. 40 juta ini ahli warisnya siapa? Ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang istri. Istri ini mendapatkan 1/8. 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. 40 ya, 40 karena tinggal 40 dibagi 1/8. Ini sisanya berapa? Kemudian nanti baru dibagi karena ada 3 ya, dibagi 5. Ahli waris yang bagian waris 1 anak perempuan sebanyak berapa? Karena ada 2 anak laki-laki kan sama dengan 4. Kemudian 1 anak perempuan sama dengan 1. Artinya 4 sisa dari ini 40/8 ini nanti dibagi 5. Sehingga jawabannya adalah 7 juta. Biar tidak lama saya singkat saja. Aspek terakhir itu aspek tarikh. Disajikan sejarah Rasulullah periode Mekah. Peserta didik dapat menganalisa substansi atau strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Nah, di Mekah itu dakwah paling utamanya itu adalah dakwah mengajarkan tauhid serta mengisahkan Allah. Karena di awal-awal dakwah Rasulullah itu sampai sembunyi-sembunyi dan sebagainya, itu yang diajarkan ketika di periode Mekah adalah tauhid. Nah, tuh. Berikutnya disajikan narasi tentang keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Nah, di Madinah ini dakwah yang paling fenomenal itu adalah yang ini, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Jadi kalau langsung aja, cirinya dakwah di Mekah itu masih memperbaiki tauhid, kalau dakwah di Madinah itu sudah mengembangkan masyarakat Madani, salah satunya membangun masjid, mempersaudarakan dan sebagainya. Itu ya. Berikutnya disajikan narasi tentang kehidupan dan tokoh Islam dalam perkembangan Islam modern. Ini perkembangan Islam modern itu kelas 11 ya. Peserta didik mampu menganalisis pemikiran dan perilaku. Ada tokoh di zaman modern, kemudian pemikiran seperti apa. Kita contohnya misalnya ini, Jamaluddin Al-Afghani adalah tokoh pemikir Islam pada masa modern yang memiliki gagasan diantaranya tentang pan-islamisme, yaitu membangkitkan dan menyatukan umat Islam melalui kolonialisme. Semangat yang diambil dari pemikiran tersebut adalah, kalau pan-islamisme itu, perhatikan, pan-islamisme itu adalah pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang ini. Jadi negara-negara Muslim itu diminta untuk bersatu dalam satu kesatuan, kemudian melawan penjajah. Jadi persatuan dan kesatuan Islam. Kalau bersatu semuanya, insya Allah bisa melawan penjajah. Itu yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani. Namanya pan-islamisme. Berikutnya disajikan beberapa pernyataan. Kita masuk ke pernyataan lagi ya. Langsung prediksinya ada berapa. Tentang strategi dakwah di Indonesia. Peserta dapat mengaitkan perkembangan Islam di Indonesia dengan benar. Kalau ini langsung ke pertanyaan ini. Dari pernyataan tersebut yang merupakan strategi dakwah pada awal masuknya Islam adalah, jawabannya C. 2, yaitu menciptakan syair mocopat pada media Islam dakwah. 3, menyebarkan Islam melalui aktivitas perdagangan, betul. Kemudian 4, berdakwah menggunakan media wayang kulit. Nah, ini awal-awalnya. Kalau mendirikan sekolah-sekolah Islam modern itu bukan awal, tapi yang sekarang sudah maju ya. Kemudian yang satu menguasai ilmu dan teknologi kemaritiman, ini juga bukan awal. Di awalnya tidak seperti ini. Jadi yang betul adalah 2, 3, dan 4.
Berikutnya dijanjikan ilustrasi tentang kemajuan peradaban Islam di dunia. Misalnya dia dapat menunjukkan bukti kemajuan peradaban Islam di dunia. Ini tentang kelas 3 lagi. Bukti perkembangan Islam pada masa modern adalah pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan umum berbasis pengetahuan agama. Selain memahami ilmu agama, Ibnu Al-Haytham, ini sekarang fokusnya. Ibnu Al-Haytham juga menciptakan penemuan di bidang matematika. Hasil karya Ibnu Al-Haytham tersebut saat ini adalah nih. Ibnu Al-Haytham itu dalam matematika itu menghasilkan ilmu trigonometri. Ilmu trigonometri Ibnu Al-Haytham. Oke, jadi ada 40 soal akan tapi untuk prediksi-prediksinya tidak sampai seperti itu, baru setengahnya saja. Yang lainnya kalian bisa pelajari di kisi-kisi. Kalau kisi-kisinya bicara apa, itu sudah ada beberapa contoh yang bisa kalian pelajari. Kemudian bisa mau mereka-reka kalau kisi-kisinya bunyinya seperti ini, artinya bentuk soalnya akan seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bedah kisi-kisi pada kesempatan kali ini. Semoga sukses untuk ujian sekolahnya, lulus semuanya, barokah kalian lulus, kemudian bisa menambah keilmuan kalian dan semakin takwa. Cukupkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.